Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan NU. Tidak semua sejarah bangsa Indonesia dijelaskan pada fase-fase abad ke-19 hingga sekarang. Dan ini merupakan proses pengujian dan antitesis. Misalnya pada masa gerakan kemerdekaan ada 3 kelompok kekuatan yang berkembang secara bersamaan. Munculnya elit baru sebagai aliran, yakni aliran Belanda disertai dengan 2 gerakan yang bersumber dari Islam, yakni Islam modern dan Islam tradisional. Pada tahap ini, modernisasi Islam untuk berbagai agama mulai menyebar dan diterima secara luas. Dan ini hampir semua kota yang berada di Indonesia, termasuk desa-desa kecil di pelosok Indonesia. Sejak awal tahun 1880-an, sebelum berdirinya NU, pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang salah satu muridnya yang paling cerdas, yakni Kiai Haji Wahab Hasbullah, untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, kelompok modernisasi Islam. Tampaknya pemikiran Islam modern tentang gerakan Muhammadiyah tidak terpengaruh sampai kematian pendiri Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1923. Idealisme paling mendasar dari Islam tradisional adalah pada tahap awal gerakan Islam modern, yakni adanya tekanan yang ditempatkan pada revitalisasi sosial, ekonomi, serta politik. Mungkin itu sebabnya gerakan tidak dianggap sebagai ancaman bagi posisi pemimpin Islam tradisional. Pada awal abad ke-20, dalam waktu 10 tahun, dengan dukungan kiai dan ulama, Kiai Abdul Wahab Hasbullah menyelenggarakan Islam tradisional pada tahun 1912 Masehi di Surakarta oleh Ikatan Pedagang Muslim. Dan beliau juga aktif dalam Syarikat Islam atau SI. Pada tahun 1916 Masehi, Kiai Haji Wahab Hasbullah yang berbasis di Surabaya, dan peningkatan yang luar biasa terjadi untuk jumlah anggota organisasi Islam pada akhir 1920-an, terutama disebabkan oleh peran kiai, di mana kiai tersebut memobilisasi waktu secara ideologis pada organisasi-organisasi Islam. Dan setelah gerakan Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 Masehi, dan sepeninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan, sering terjadi perdebatan di kalangan kiai-kiai. Para pemimpin dan ulama pondok pesantren mendukung gerakan Muhammadiyah yang menangani berbagai aspek keislaman. Forum ulama untuk diskusi ini adalah organisasi Taswirul Afkar di Surabaya di bawah pimpinan Kiai Haji
Abdul Wahab Hasbullah. Dalam acara tersebut ada Mas Mansur, juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Bisri Samsuri, keduanya dari Jombang. Dan selanjutnya Kiai Ridwan yang berasal dari kota Semarang, dan juga Kiai Nawawi dan Kiai Abdul Aziz Surabaya. Dan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut, bahwa yang pertama, pengiriman delegasi dari Kongres Dunia Islam ke Mekah, perjuangan bin Saud sesuai dengan hukum madhab 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan perlindungan dan kebebasan dalam bidang pertanggungjawaban. Dan yang kedua, pembentukan atau kebangkitan Jam'iyah yang disebut dengan Nahdlatul Ulama Cendekiawan, dengan tujuan untuk menegakkan penegakan hukum Islam di bawah salah satu dari 4 sekolah atau 4 mazhab. Namun kedua kelompok ini pada umumnya mendukung kegiatan Sarekat Islam karena organisasi tersebut tidak membahas masalah-masalah berkaitan dengan asimilisasi, di mana konsep-konsep yang berkaitan dengan keagamaan. Sarekat Islam lebih tertarik pada kegiatan politik, serta tujuan umumnya adalah untuk menyatukan kelompok-kelompok Islam yang berada di Indonesia, sehingga penekanannya adalah menghindari perbedaan pendapat tentang detail praktek keagamaan. Pada bulan Februari tahun 1923 Masehi, Persatuan Islam dikenal dengan singkatan Persis, di mana Persis didirikan di Mapan, Bandung. Dan sejak saat itu pula para anggotanya mulai mengungkapkan pandangan tanpa kompromi yang ditunjukkan dalam semangat Islam tradisional. Dan pada saat yang sama, Persatuan Islam dapat memenangkan empati banyak intelektual Islam. Buah semangat Persis memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan ideologi keagamaan yang berada di dalam masyarakat Islam. Dan sejak tahun 1923, termasuk perjalanan sejarah NU atau Nahdlatul Ulama, selama konvensi Islam yang keempat yang berada di Bandung. Dan pada tahun 1926, parlemen hampir sepenuhnya didominasi oleh para pemimpin organisasi Islam modern. Mereka menyetujui usulan para pemimpin Islam tradisional untuk melestarikan praktek keagamaan tradisional, dan termasuk pelestarian mazhab, makam Nabi, dan makam 4 sahabat, yakni Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, serta Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dan juga kiai serta ulama diajarkan langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk pelestarian 4 madhab dan juga makam Nabi, dan ditambah juga makam 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan alhasil kiai dan ulama
diajar langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sangat mengkritik Islam modern dan telah mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai medan pertempuran bagi para pemimpin Islam tradisional. Demikianlah kisah fase perkembangan NU.